Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ruwiya anna Aba Ja'farin al-Mansur al-Abbasiyya, diriwayatkan bahwasanya Aba Ja'far al-Mansur al-Abbasi ini merupakan khalifah yang kedua daripada Bani Abbasiyah. Aba Ja'far al-Mansur orang yang dikenal banyak membunuh para ulama, membunuh rakyat yang kada sepaham dengannya. Jadi Aba Ja'far al-Mansur ini satu hari istada'a bi Abdullah bin Taus wa Malik bin Anas, mengundang dua ulama besar, Abdullah bin Taus lawan Imam Malik bin Anas, diundang untuk datang menghadap. Falamma dakhala alaihi atraka sa'ah, manakala masuk dua ulama besar tadi atas Abu Ja'far, atas khalifah, menundukkan kepala itu si khalifah saatan sejenak, tunduk si khalifah tadi. Summal tafata ila Bani Taus, kemudian si khalifah ini menoleh kepada Ibni Taus, Abdullah bin Taus tadi. Faqala lahu, berkata si khalifah lawan Abdullah bin Taus, hadithni an abik, hadiskan kepadaku, bacakan hadis lawan aku yang diriwayatkan dari abah engkau Taus. Faqala, ujar Abdullah bin Taus, haddatsani abi, telah menghadiskan kepadaku oleh abahku, anna asyaddan nas adzaban yaumal qiyamah rajulun asyrakahu Allah fi sultanih fa adkhala alaihi al-jawra fi hukmih. Telah menghadiskan kepadaku oleh abahku bahwasanya paling bersangatan manusia diazab pada hari kiamat seorang laki-laki yang mensyarikatkan akan dia oleh Allah pada kerajaannya, maka memasukkan itu orang laki-laki tadi atas kerajaannya kezaliman pada hukumnya. Artinya orang yang paling bersangatan disiksa Allah pada hari kiamat itu adalah seseorang yang dipercaya Allah untuk menjadi khalifah, menjadi pemimpin, menjadi sultan, lalu dia zalim dalam hukumnya, seminang-winang dalam hukumnya. Itulah orang yang paling bersangatan dapat azab Allah pada hari kiamat. Fa'amsaka Abu Ja'far sa'atan, maka bertahanlah Abu Ja'far itu sejenak. Maka Abu Ja'far ini khalifah yang dikenal sangat zalim orangnya. Qala Malik, ujar Imam Malik, pasyammartu thiyabi, aku sing-sing pakaianku, khaupan ayyusi bani damuhu, karena khawatir bahwa kana aku darahnya. Ini raja ini pacang menimpas ini pulang kan nih. Ini aku sing-sing dulu baju supaya jangan kecuratan darahnya. Menjur Imam Malik, aku sing-singkan pakaianku karena khawatir bahwa mengenai akan daku darahnya si Abdullah bin Taus ini. Karena di hadapan raja wani macam itu. Summa qala lahul Mansur, kemudian berkata bagi Abdullah bin Taus tadi oleh khalifah, nawilni tilkat dawat, ambilakan bang aku dawat tintah itu nah, ambilakan bang tintah. Salasa marratin, 3 kali menyuruh ambilakan bang tintah itu.
Falam yaf'al kada hakun mamilakan Abdullah bin Taus ini. Faqala ujar si raja jar khalifah, lima la tunawiluni, kenapa kamu dah hakun mamilakan aku tintahan itu? Faqala ujar Abdullah bin Taus, akhafu an taktuba biha ma'siyatan, aku khawatir bahwa engkau tulis dengan dawat tintah itu satu kemaksiatan. Fa aku nakad syaraktu kapiha, maka jadilah aku bersekutu akan engkau dengan maksiat itu. Mun tintah tu kaambilakan ikam tulisakan maksiat kayak membunuh orang kan apakah taumpat jiwa aku dosanya. Falamma sami'a dzalik, manakala mendengar si khalifah yang demikian, qala ujar khalifah, kuma anni, berdiri tinggalkan aku. Kemudian lagi artinya. Qala ujar Abdullah bin Taus, dzalika ma kunna nabghi, itu memang kami hendak cari lakas bulikan di sini. Dzalika ma kunna nabghi. Qala Malik, ujar Imam Malik, pamaziltu a'rifu libni Taus fadlahu min dzalikal yaum, maka senantiasa aku mengenal bagi Ibni Taus tadi akan keutamaan beliau dari yang demikian itu hari. Nah, mulai itu hari aku tahu bahwa Abdullah bin Taus ini orang yang sangat hebat, orang yang sangat kuat pendiriannya walaupun di hadapan khalifah yang suka membunuh orang. Intaha kitab Mir'atul Jinan lil Yabi'i. Wa kana al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi yauman yamshi wa ba'du ashabihi ma'ahu fa'arada lahu qalbun fahasarahu sahibuhu fanahahu syekh wa qala amma alimta anna at-tariq baini wa bainahu mushtarak. Abu Ishaq Asy-Syirazi satu hari berjalan beserta murid-muridnya. Tiba-tiba datang anjing. Anjing ada juga di jalan itu. Bahasarahu sahibuhu, memburu akan anjing itu oleh ampunnya. Itu kan guru ada di kartak nih, nah. Murid-muridnya ada anjing. Lalu nah ampun anjing memburu ke anjing ini tuh. Melihat Syekh Abu Ishaq ampun anjing tadi memburu, panahahu syekh, jangan diburu, tekannya itu anjing berjalan. Tahukah engkau bahwa jalan umum ini bersamaan aja kami lawan anjing itu. Amma alimta anna tarik, bahwa jalan itu baini wa bainahu mushtarakun. Wa dakhala yawman masjidan liyakula fi syai'an ala adatihi. Satu hari masuk Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi ini ke masjid untuk makan di masjid sidin sesuatu atas kebiasaan sidin. Masuk masjid sidin makan. Panasiya dinaran, lalu sidin kada ingat dinar. Mana duitku nih ada. Fadzakarahu fit tarik. Lalu sidin ingat dinar tadi di jalan, barangkali tabulirit. Dinar kuning barangkali tacicir. Para ja'a babulik sidin mencari duit tadi. Pawajadahu batamuan, nah ini duitnya. Batamuan. Patarakahu sidin tinggalkan. Kalau sidin ambil. Walam yamassahu menyentuh aja kada sidin lawan dinar itu. Menjapai aja kada. Waqala dan sidin mengata, rubbama waqa'a min ghairi wala yakunu dinari, barangkali dinar ini ampun orang nang tacicir lain dinarku, siapa tahu. Nah, daripada waraknya Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Wa fi majmu' kalamil Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi anna Syekh Al-Qadhi Al-Muhibb At-Tabariyya, bahwasanya Syekh Al-Qadhi Al-Muhibb At-Tabari ta'ammara mi'ata wa sanatain, beliau itu berumur 102 tahun.
102 tahun. Walam tataghayyar lahu jarihatun min jawarihihi, tidak berubah bagi Sidin anggota dari anggota tubuh Sidin. La yadun, tidak berubah tangannya, wala rijlun, tidak juga kakinya, wala sam'un, tidak juga pendengarannya, wa basarun, dan tidak juga matanya. Artinya umur 102 tahun, mata kada kaur, telinga kada tuli, masih gagah. Wa kana yudarrisu wa yufti wa huwa bi hadas sin, beliau masih mengajar, masih berfatwa pada ini umur 102 tahun. Faqala ba'du talamidatihi, ujar sebagian murid-muridnya, kaifa matta'akallahu ya sayyidi bi jawarihika kulliha ila hadzal umur, bagaimana bisa menyenangkan akan dikau oleh Allah, hai sayyidi, dengan anggota engkau seluruhnya sampai ini umur? Faqala, ujar Sidin menjawab, kaifa la yumatti'uni biha, bagaimana tidak menyenangkan akan daku oleh Allah dengan itu anggota-anggotaku, wa ana ma'asaituhu biha qad, dan aku tidak pernah menggunakan anggota-anggotaku itu kepada maksiat lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ana ma'asaituhu biha qattu. Wa fihi aidan fi majmu' kalam Habib Ali, lamma mata Syekh Ahmad Ar-Ramli, manakala meninggal wafat Syekh Ahmad Ar-Ramli, qama waladuhu Muhammad Ar-Ramli, mengganti anak Sidin Muhammad Ar-Ramli. Wa nada finnas, yang anak itu berseru, wa qala, dan berkata, ishhadu, saksikanlah, anna walidi, bahwa kuitanku orang tuaku, haza ini, mata mati, wa qad salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, sungguh selamat orang Islam dari lisannya dan tangannya. Abahku telah wafat, dan sepanjang umur Sidin, lisan Sidin, mulut Sidin kada pernah menyakiti orang muslim, apalagi tangan Sidin pun kada pernah menyakiti orang muslim. Wa qala al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullah, sahibatus Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini muallif al-Mughni 40 sanah. Imam Sya'rani berkata, aku bersahabat menyertai Syekh Muhammad Al-Khatib Syarbini, pengarang Mughni, selama 40 tahun. Pamaraituhu, tidak pernah aku lihat beliau, amila fiha makruhan, berbuat pada 40 tahun itu hal-hal yang dimakruhkan, apalagi yang diharamkan. Wa kadzalika qila, seperti itu pula dikata orang Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Intaha zakarahul Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas bi kalamihi. Wa afad al-Habib Idrus bin Umar al-Habasi anna ahadan khadama Syekh Zakaria al-Ansari, seseorang berkhadam kepada Syekh Zakaria Ansari, nahwa 20 sanah, 20 tahun kurang lebih. Qala, dia berkata, ma ra'aituhu takallama fi ma la ya'ni, tidak pernah aku lihat dia berkata-kata sesuatu yang tidak bermanfaat. Wala ghafala an dzikrillah, dan tidak pernah lalai daripada zikrillah. Hatta halal qiraah alaih, sehingga waktu membaca pun atas Sidin. Idza sakatal qari, bila mana diam yang tukang baca, li islahi nahwi waltatin, untuk membaguskan sesuatu yang salah. Saya murid membaca, kalau muridnya kada dapat terdiam, istaghala bi dzikrillah, maka Sidin yang mendengar itu bekerja dengan zikrillah, berzikir kepada Allah, hala sukutihi, ketika diamnya si qari tadi. Nah, demikian contoh-contoh rupa-rupa daripada ulamaul akhirat yang dibuat oleh musannif dalam kitab ini. Nah, kemudian al-faslu tsani fi tahdzir min ulama'id dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin
sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi. Wa dzakara Syekh Ibnul Arabi fi kitabihi Al-Futuhatil Makkiyah annahu wa ba'dul abdal marra 'ala al-hayyatil muhdiqah bi Jabal Qaf, bahwa Ibnul Arabi dan sebagian wali abdal lewat lalu atas ular yang siap menerkam bi Jabal Qaf, di Jabal Qaf. Fasallama alaihima, maka Sidin lawan orang wali abdal tadi memberi salam lawan ular tadi. Paraddat, ular itu pun menjawab salamnya. Wa qalat, dan berkata si ular, min jumlati kalamiha, dari sebagian jumlah perkataan si ular itu, ma 'alal ardi dabbatun tajhalu Aba Madyan, tidak ada di bumi satu binatang pun nang kada tahu lawan Abu Madyan al-Maghribi itu. Samuan binatang tahu lawan Abu Madyan al-Maghribi. Innahu wallah mimman ittakhazahu waliya, itu Abu Madyan demi Allah termasuk orang yang dijadikan Allah wali. Wa anzala mahabbatahu fi qulubil ibad, dan Allah menurunkan kecintaannya di hati-hati para hamba. Fala yakrahuhu, maka tidak ada yang benci kepada Abu Madyan al-Maghribi illa kafirun aw munafik, kecuali orang kafir atau orang munafik. Abu Madyan al-Maghribi. Wa aksara fi hadzal kitab, memperbanyak Ibnu Arabi pada ini kitab Futuhatil Makkiyah, min zikri syekh, daripada menyebutkan Syekh Abi Madyan ini. Wa asyara, ma isyarat Ibnu Arabi ila uluwi darajatihi, kepada tinggi derajatnya Abu Madyan itu. Wa tamkinihi, dan mantapnya Abu Madyan itu. Wa huwa ashharu man tarji'u ilaihi syuyukhuna wa usuluna alu ba'alawi as-sadatul husainiyun at-tarimiyun bi nisbatil khirqatis syarifatis syahirah wa wuslati sanadis suhbatil munirah. Dan itu Abu Madyan al-Maghribi paling masyhur orang yang kembali kepadanya oleh guru-guru kami, nenek moyang kami Alawiyin, para sadah keturunan Sayyidina Husin, orang-orang tarim pada nisbah khirqatis syarifah asy-syahirah, dan hubungan sanad suhbatil munirah. Lianna sayyidana wa imamana wa syaikha syuyukhina Muhammad ibn Ali as-sayyid asy-syaikh al-faqiha labisal khirqatal anikata fi bidayatihi wa mabda'a mukashafatihi min Syekh Abi Madyan Syuaib al-Madhkur biwasitati Syekh Abdurrahman al-Muq'ad wa biwasitati Syekh Abdullah as-Salih al-Maghribiyaini, wa dzalika biiznin rabbaniyyin yaqzatan wa kashfa ma'a bisyaratin azimah sayati tafsilu dzalik inda dzikri sadatinal madhkurin. Jadi artinya Abu Madyan al-Maghribi ini termasuk orang yang paling masyhur di kalangan para habaib keturunan Sayyidina Husin di Tarim. Kenapa? Karena ini Abu Madyan al-Maghribi ini adalah merupakan guru daripada Faqih Muqaddam. Guru daripada Faqih Muqaddam. Guru dalam arti bahwa
Abu Madian Al-Maghribi meijazahkan al-khirqah kepada Faqih Muqaddam, walaupun beliau kada sempat bertamu, melalui murid beliau, muridnya Abu Madian yang bernama Abdurrahman Al-Muqad dan Abdullah As-Salih itu. Selagi akan datang perinciannya. Walahu a'ni Aba Madian karamatun. Abu Madian itu banyak mempunyai karamatnya, orang wali banyak berkaramat. Antara lain marra bisabu'in qad akala nisbah himarin. Sayyidin lewat dengan binatang buas yang telah memakan separuh himar. Bagal, himar. Nah, himar. Himar itu digunakan orang segan angkat. Binatang himar keledai. Binatang buas memakan kehimaran itu. Jadi nang ampun himar kasihan ya, kada lagi bisi himar dimakannya si binatang buas tadi. Kebetulan liwat Abu Madian di situ. Faqala li sahibil himar, berkata Abu Madian bagi yang punya himar, khuz bi uzunil asad. Tu tangkap hatalinganya singa itu. Wasta'milhu, pakai hai singa itu ikam. Maka nah himarika gantian himarikam. Tu singa tu gantian himarikam, tangkap ada bapainya. Fa akhadha bi uzunihi, maka nah ampun himar tadi menangkap ke singa itu. Warakibahu, ditunggangnya singa tadi. Wasara yasta'miluhu, jadilah dia menggunakan si singa tadi dipakai. Maka nahimarihi, gantian himarnya yang dimakan oleh singa itu. Nah, berkat Abu Madian ini, singa nang ganas itu kawa diulah susuruhan untuk angkat oleh yang ampunnya himar tadi. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata lagi Abu Madian Al-Maghribi, auqafanil haq baina yadaihi, telah mendirikan akan aku oleh Tuhan di hadapannya. Wa qala, ujar Tuhan, ya Syuaib, madza an yaminik, apa di sebelah kanan engkau? Qultu, kata, ya Rab ata'uka, sebelah kanan ulun ini adalah pemberian engkau. Qala, jar Tuhan lagi, wa madza an shimalik, sebelah kiri gampang napa? Qultu ya Rab qada'uk, keputusan engkau. Qala ya Syuaib, jar Tuhan, qad da'abtu laka hadza, aku lipat gandakan bagi engkau ini pemberian, wa ghafartu laka hadza, dan aku ampuni bagi engkau yang ini. Tuba liman ra'aka aw ra'a man ra'aka, beruntung orang yang melihat engkau atau orang yang melihat orang yang pernah melihat engkau. Wa min kalamihi nafa'allahu bihi, dan setengah daripada perkataan Abu Madian Al-Maghribi, man tahaqqaqa bil ubudiyah, barang siapa yang berada di makam ubudiyah, nazara af'alahu bi'ainir riya wa ahwalahu bi'ainid da'wa wa aqwalahu bi'ainil ibtira. Kalau orang tuh duduknya di makam hamba, inya melihat perbuatannya selalu riya, inya melihat selalu kata keadaannya itu hanya berupa dakwah, pengakuan, dan melihat dia perkataannya itu sebagai emang ada-ada. Orang yang duduknya di makam hamba, inya merasa amal ibadahnya itu riya, inya merasa apa yang diucapkannya itu hanya sebagai ada-ada. Bapa dalawan Tuhan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu ibadahannya hanya sebagai ada-ada, kada bubujuran kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, minta tolong. Nah, orang yang duduk dalam kehambaan itu seperti itu. Kadada merasa dirinya itu bersih, kadada. Kadada merasa dirinya itu hebat, kadada. Kadada merasa amalnya ikhlas, kadada. Nang dia rasa hanya amalnya itu riya.
keadaannya itu hanya pengakuan-pengakuan, ini merasa zuhud, itu hanya pengakuannya aja, padahal kada bujuran. Nah, jadi orang yang duduk di makam kehambaan ya seperti itu. Wa ma wasala ila sarihil hurriyah, dan tidak sampai kepada kejelasan kemerdekaan. Artinya kada sampai kepada tital arifin, tidak sampai kepada tital ma'rifat. Man baqiya alaihi min nafsihi baqiyatun, orang yang masih tersisa atasnya daripada nafsunya sesuatu yang tersisa. Orang yang masih ada nafsunya walaupun sedikit, kada akan sampai kepada sarihil hurriyah atau kepada makamul ma'rifah tadi. Wa man kanal akhzu ahabba ilaihi minal ata fama shamma raihatal faqri. Orang yang adalah mengambil lebih dia sukai daripada memberi, hanya suka mengambil pada memberi, maka orang itu tidak akan mencium bau kefakiran. Kefakiran itu adalah satu kedudukan yang sangat dicintai Allah. Kefakiran satu kedudukan yang sangat dicintai Allah. Apabila hamba bisa menduduki tempat kefakiran itu, dia dicintai Allah. Nah, kada bisa kita duduk di tempat kefakiran itu kalau kita masih suka mengambil daripada memberi. Wal faqru, makam kefakiran itu apa garang artinya? An la tashhada siwah, bahwa engkau tidak menyaksikan selain Allah. Nah, artinya kita kada akan bisa musyahadah, kada akan bisa menyaksikan selain Allah kalau kita masih suka mengambil daripada memberi. Wal ikhlasu, berkata lagi Abu Madian, wal ikhlasu, bermula ikhlas, ayyaghiba ankal khalqu bi musyahadatil haq, bahwa hilang daripada engkau makhluk pada memandang Tuhan. Itu ikhlas. Ikhlas itu orang yang kada merasa lagi selain Allah. Orang ikhlas itu orang yang kada merasa lagi beramal itu dirinya. Orang yang ikhlas itu orang yang tidak ada lagi yang diharapnya selain Allah. Nah, kalau kita masih merasa bahwa aku nang beramal, aku nang beribadah, itu belum murni, belum ikhlas nang sebenarnya artinya. Wal ikhlasu, bermula ikhlas itu ma khafiya 'alan nafsi dirayatuhu. Ikhlas itu sesuatu yang tersembunyi atas diri pengetahuannya. Ikhlas itu diri kita sendiri kada tahu. Wa 'alal malak kitabatuhu, dan atas malaikat menulisnya. Ikhlas itu malaikat rakib atid itu kada kau menulis. Kita sembahyang ikhlas kada kau menulis rakib atid itu. Makanya amal ibadah kita begitu disampaikan kepada Allah, ini buang jar Tuhan, ini kada ikhlas. Ini buang, ini kada ikhlas. Malaikat kada tahu ikhlas kadanya kita. Wa 'ala syaitan ghawayatuhu, dan tersembunyi atas syaitan untuk memperdayanya. Wa 'alal hawa imalatuhu, dan atas hawa mencondrongkannya. Jadi ikhlas itu sesuatu yang sangat tersembunyi. Wa min kalamihi rahimahullahu ta'ala, dan termasuk lagi perkataan Abu Madian al-Maghribi, al-faqru fakhrun, fakir itu kebanggaan. Fakir dalam ilmu tasawuf itu lain lawan ilmu fikih. Kalau ilmu fikih itu fakir orang kada berduit. Kalau dalam ilmu tasawuf, orang fakir itu orang yang kada berhajat kecuali kepada Allah. Itu kada orang fakir. Jadi dalam istilah arti tasawuf, fakir itu artinya orang yang hanya berhajat kepada Allah. Lain pada Allah hanya kada perlu. Nah, jadi fakir itu merupakan satu kebanggaan, kemegahan, fakhrun.
Wal ilmu ghunmun, ilmu itu adalah keberuntungan. Wasamtu, diam, najatun, keselamatan. Wal ya'su rahatun, tidak berharap kepada manusia merupakan satu kelapangan. Tidak berharap kepada makhluk Allah itu lapang hidup. Wal qanaatu ghina, merasa cukup dengan yang diberikan Allah itu merupakan kekayaan. Wazuhdu, membenci dunia yang membuat dia lalai kepada Allah itu afiatun, merupakan keafiatan. Wa nisyanul haq, melupakan Allah, khianatun, ngarannya khianat. Wal istighalu anhu, sibuk meninggalkan Allah, danaatun, satu kehinaan. Wal huduru ma'ahu, hadir bersama Allah, ingat beserta Allah, jannatun, itu surga. Wal ghaibatu, lalai, gaib, kada merasa Allah itu ada, kada merasa Allah itu mengawasi, kada merasa Allah itu mendengari. Narun, berarti neraka ngarannya. Wal qurbu minhu ladzatun, dekat dari Allah adalah satu kelezatan. Wal bu'du anhu hasratun, jauh dari Allah satu penyesalan. Wal unsu bihi, orang yang jinak dengan Allah, hayatun, adalah hidup. Wal istihasu minhu, orang yang liar daripada Allah, mautun, berarti adalah kematian. Orang tuh beribadah nyaman, lezat, itu ngarannya unsu billah, termasuk bagian daripada unsu, jinak dengan Allah. Yang baca Quran lezat, nyaman, nah itu berarti dia hidup. Istihas minhu, liar daripada Allah, baca Quran 2-3 baris sudah asa belisah, asa panas. Baca zikir hanya 50 rasa muyak, asa panat muntung, itu istihas daripada Allah. Itu mautun, menunjukkan kematian kita. Wa min kalamihi, termasuk kalamnya Abu Madian al-Maghribi. Ini artinya kalam-kalam beliau ini menunjukkan ketinggian ilmu yang ada pada sidin. Al-khumul ni'matun 'alal 'abdi. Khumul itu artinya tersembunyi, itu merupakan nikmat atas hamba. Kada dikenal orang. Khumul. Orang kada tahu pada kita berilmu, orang kada tahu pada kita ini ahli ibadah, orang kada tahu pada kita ini punya doa yang mustajab, orang kada tahu pada kita ini kekasih Allah, orang kada tahu pada kita disayangi Allah, tersembunyi. Sehingga orang kada tahu keistimewaan itu orang kada mengganggu, orang kada ada berhilang, orang kada datang. Lalu dia kada terganggu hubungannya dengan Allah. Nah, jadi khumul itu ni'matun, itu merupakan nikmat atas seorang hamba. Lau arafa, andai kata dia mengetahuinya, syakaraha, dia akan mensyukuri nikmat itu. Wa talabul iradati qabla tasihhi taubah ghaflah, menuntut berkehendak sebelum membenarkan tobat merupakan satu kelingahan, kelalaian. Orang hendak membaca Al-Quran, orang hendak berzikir, orang hendak membaca salawat, tapi belum memantapkan tobat, gaplah jadinya, ada berarti. Jadi sebelum zikir mesti bujur tobat dulu kepada Allah. Sebelum berdoa bujur tobat dulu kepada Allah. Talabul iradah qabla tasihhi taubah ghaflatun. Wa man qata'a mausulan bi rabbih quti'a bihi wa man syaghala masyghulan bi rabbih adrakahul maqtu. Barang siapa yang memutung orang yang berhubungan dengan Tuhannya, dia akan dipotong orang.
Siapa-siapa yang mengganggu orang yang sibuk dengan Tuhannya, dia akan dimurkai itu. Adrakahul maktu. Wal maqlu lil a'mal la yasluhu li bisatil haqqi ta'ala. Menilik memandang bagi amal itu kada patut bagi hamparan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini masih menilik kepada amal. Nah, itu masih kada patut sampai kepada Allah, itu amal lagi. Walaisa wa man kharaja ilal khalqi qabla wujudi hakikatin tad'u ila dzalik fahuwa maftun. Barang siapa yang keluar kepada makhluk sebelum adanya hakikat yang membawa kepada yang demikian, maka dia akan terfitnah. Orang yang memberikan dakwah kepada makhluk sebelum saatnya, sebelum ada tuntutan untuk itu, maka dia akan terfitnah, akan jadi orang yang terfitnah. Dan perkataan beliau lagi, walaisa lil qalbi siwa wijhatin wahidah, tidak ada bagi hati melainkan hanya satu arah. Hati hanya punya satu arah. Fa ila ayyi wijhatin tawajjaha hujiba an ghairiha. Kemana arah hati itu menghadap, terdinding dari arah yang lainnya. Jadi mun hati kita berhadap ke hulu, terdinding kiri kanan muka belakang. Hati kita berhadap ke akhirat, terdinding dunia daripada hati kita. Kita berhadap kepada dunia, terdinding hati kita daripada akhirat. Karena hatinya punya satu arah. Dan perkataan Abu Madian lagi, wa idza sakanal khauful qalba, bila mana takut kepada Allah itu berdiam di dalam hati seseorang, awrasahul muraqabah, menimbulkan akan dia muraqabah, selalu menjaga diri, mengintai diri karena takut. Wa aghnal agniya, dan orang yang paling kaya di antara yang kaya, man abdalahul haq hakikatan min haqqihi. Paling kaya orang yang kaya adalah orang yang menampakkan bagi dia oleh Allah akan hakikat daripada haknya Allah. Wa afqarul fuqara, paling fakir orang yang fakir, man sataral haqqu haqqahu anhu, orang yang menutupi Allah akan haknya daripadanya. Wa man nadhara ilal akwan, barang siapa yang memandang kepada dunia, nadhara iradatin wa syahwatin, pandangan hendak kepingin. Barang siapa memandang kepada dunia, pandangan kepingin, pandangan hendak, hujiba anil ibrah biha wal intifa' biha, terdindinglah dia daripada mengambil ibarat pada itu akuan dan mengambil manfaat dengan akuan, dengan dunia itu. Umpamanya kendaraan sepeda motor nang bagus, itu ngarannya akuan, atau amas sakilo akuan, atau permata nang bagus nang larang akuan, rumah nang bagus akuan. Orang-orang memandang kepada rumah nang bagus itu macam-macam. Ada si A memandang, oh bagusnya rumah itu, mewah benar rumahnya, enggak situ aja melihatnya, bisa semacam. Ada orang melihat, oh bagusnya rumah itu, mewahnya rumah itu, kasihannya kena ampunnya di akhirat kayak apakah ditanyai Tuhan tanggung jawabnya. Nah, ini pandangan nang ibrah, pandangan nang mengambil manfaat ngarannya. Kena Tuhan bertakon di akhirat, nah apa itu bagusnya di atas rumah tuh ukir-ukir amas umpamanya segenang apa, nah kasihannya ampunnya. Ada juga memandang bagusnya rumah hendaknya bisi jam itu juga. Nah ada juga
Nah, di sini maksudnya yang ketiga ini, siapa yang memandang kepada akuan pandangan hendak, melihat yang baik hendak, habis itu melihat yang baik hendak, ada pandangan i'tibar, nah, orang itu akan terdinding. Wa kullu fakirin, tiap-tiap orang fakir, la ya'rifu ziyadatahu wa nuqsanahu bi kulli nafas falaisa bi fakir. Tiap-tiap seorang fakir yang tidak mengetahui akan pertambahan dan kurangnya itu fakir pada tiap-tiap nafas, falaisa bi fakir, maka orang itu ngarannya bukan fakir. Di situ wa qaulu sayyidina nazim radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi amin wa suhra wardi al awaribil battabai. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma nas'aluka al-'afiyata wa ad-daimah fid dunya wad dunya wal akhirah, wa al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka khairan ma sa'alaka 'abduka nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. واستعين استعجك عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم استعمل البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا أيها الرجل من شفاعة صلوا عليه وسلموا